Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Tomohon, Sulawesi Utara. Penasaran? Yuk simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Tomohon yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Tomohon, negeri di atas awan dan kisah leluhur yang tak terlupakan. Di tanah Minahasa, di antara perbukitan hijau yang menjulang tinggi, tersembunyi sebuah kota yang diselimuti kabut di pagi hari dan diterangi sinar matahari keemasan saat senja. Tomohon, sebuah kota kecil yang dijuluki negeri di atas awan, bukan hanya sekadar tempat dengan hawa sejuk dan keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyimpan kisah panjang yang syarat dengan legenda dan perjuangan leluhur. Asal-usul nama Tomohon, bisikan dari gunung. Dahulu kala, sebelum kota ini dikenal dengan namanya yang sekarang, wilayah Tomohon adalah hamparan tanah subur yang dijaga oleh alam. Di sekelilingnya berdiri gunung-gunung yang megah, Gunung Lokon dan Gunung Mahawu yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang manusia di tanah ini. Konon, nenek moyang Minahasa yang pertama kali tiba di daerah ini adalah para petualang tangguh yang berlayar, melintasi lautan luas, mengikuti bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Mereka adalah suku-suku yang mencari tanah baru, tempat di mana mereka bisa hidup dengan damai dan melanjutkan garis keturunan mereka. Saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah ini, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Tanah yang hangat, udara yang sejuk, dan kabut yang seolah berbicara kepada mereka. Mereka mendengar suara dari alam, dari gunung-gunung yang berbisik dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh hati. Mereka menyebut tempat ini Tumuhon, yang dalam bahasa Minahasa berarti tempat pertemuan atau tempat berkumpulnya orang-orang. Nama ini mencerminkan semangat leluhur mereka yang selalu mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah dalam setiap keputusan. Seiring berjalannya waktu, nama itu berubah menjadi Tomohon, seperti yang kita kenal hari ini. Legenda peradaban Tomohon, pertarungan dengan makhluk dari alam lain. Di balik keindahan alamnya, Tomohon menyimpan kisah yang turun-temurun, diceritakan dari generasi ke generasi. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang pertarungan antara leluhur Minahasa dengan makhluk gaib yang menghuni pegunungan. Diceritakan bahwa dahulu kala, sebelum manusia benar-benar menetap di Tomohon, ada makhluk-makhluk gaib yang menguasai wilayah ini. Makhluk-makhluk itu bukan hanya sekadar roh hutan, tetapi juga raksasa dan siluman yang sering menakut-nakuti manusia. Salah satu legenda menyebutkan bahwa ada seorang pemimpin hebat bernama Walian Wangko, seorang tetua adat yang memiliki kekuatan luar biasa dan mampu berkomunikasi dengan alam. Dia melihat bahwa rakyatnya ketakutan dan hidup dalam bayang-bayang para makhluk gaib. Maka, dengan keberanian yang luar biasa, Walian Wangko menantang makhluk-makhluk itu dalam sebuah pertarungan besar. Diceritakan bahwa pertempuran itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Gunung-gunung bergetar, langit mendung dan petir menyambar, seolah alam turut menyaksikan duel antara manusia dan kekuatan gaib. Dengan kebijaksanaan dan keberaniannya, Walian Wangko akhirnya berhasil mengalahkan makhluk-makhluk itu dan mengusir mereka ke dalam kawah Gunung Lokon yang mendidih. Sejak saat itu, tanah Tomohon menjadi tempat yang aman bagi manusia. Leluhur Minahasa mulai bercocok tanam, membangun desa-desa kecil, dan mengembangkan kebudayaan mereka yang unik. Ritual adat, musik kolintang, serta rumah-rumah panggung khas Minahasa mulai berdiri kokoh di tanah yang dulunya dihuni oleh ketakutan. Tomohon hari ini, warisan leluhur yang tetap hidup.
Hari ini, Tomohon telah berkembang menjadi kota yang indah dengan festival budaya, pasar tradisional, dan masyarakat yang ramah. Namun, di balik modernisasi dan perkembangan zaman, jiwa leluhur masih bersemayam dalam setiap jengkal tanahnya. Gunung Lokon masih berdiri megah, seolah mengawasi anak-anak Minahasa yang hidup di bawahnya. Dan ketika kabut turun di pagi hari, banyak orang percaya bahwa itu adalah bisikan leluhur yang masih menjaga tanah mereka, mengingatkan agar anak cucu mereka selalu menghormati warisan budaya yang telah ditinggalkan. Tomohon bukan sekadar kota. Ia adalah legenda, ia adalah rumah, dan ia adalah tempat di mana sejarah dan masa kini berjalan berdampingan di antara awan dan bisikan gunung yang abadi. Tomohon, kota sejuk yang menyimpan misteri dan keunikan tersembunyi. Tomohon, sebuah kota kecil di Sulawesi Utara, memang dikenal dengan udaranya yang sejuk, keindahan alamnya yang memukau, serta festival bunga yang megah. Namun, di balik keindahan itu, ada banyak kisah dan fakta menarik yang jarang diketahui orang. Dari ritual kuno hingga pasar ekstrim, Tomohon adalah kota yang lebih dari sekadar tempat wisata. Ia adalah tempat di mana sejarah, budaya, dan mistisisme berpadu dengan erat. 1. Ritual pemanggilan hujan yang masih dilakukan. Meskipun kini sudah modern, beberapa masyarakat adat di Tomohon masih menjalankan ritual Mamanguni, sebuah upacara pemanggilan hujan yang diwarisi dari leluhur Minahasa. Dalam ritual ini, tetua adat akan memanggil burung mangun, sejenis burung hantu yang dianggap sakral. Jika burung tersebut menjawab panggilan dengan suaranya, itu berarti hujan akan segera turun. Sebaliknya, jika burung itu tetap diam, masyarakat percaya bahwa kemarau akan berlangsung lama. Ritual ini masih dilakukan di beberapa desa terpencil di sekitar Tomohon, terutama saat musim kering berkepanjangan. 2. Pasar Tomohon, salah satu pasar paling ekstrem di dunia. Banyak orang mungkin mengira pasar di Tomohon sama seperti pasar tradisional lainnya. Namun, pasar beriman Tomohon terkenal karena menjual berbagai jenis daging yang tidak biasa. Mulai dari ular piton, kelelawar, tikus hutan, hingga anjing. Pasar ini menjadi kontroversi karena banyak wisatawan yang terkejut melihat hewan-hewan eksotis dijual sebagai bahan makanan. Namun, bagi sebagian masyarakat Minahasa, daging-daging tersebut adalah bagian dari tradisi kuliner yang sudah ada sejak zaman dahulu. Di masa lalu, orang Minahasa memakan hewan liar sebagai bentuk bertahan hidup di hutan yang keras. Hingga kini, beberapa masyarakat masih mempertahankan kebiasaan tersebut, meskipun banyak organisasi pecinta hewan yang menentangnya. 3. Gunung Lokon, gunung aktif yang dijaga leluhur. Gunung Lokon adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Namun, yang jarang diketahui adalah adanya kepercayaan masyarakat setempat bahwa gunung ini dijaga oleh roh leluhur. Beberapa pendaki lokal sering menceritakan pengalaman mistis saat mencoba mendaki ke puncak. Ada yang mengaku mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan, atau merasa ada yang mengawasi mereka di tengah kabut tebal. Para tetua adat percaya bahwa Gunung Lokon adalah tempat bersemayamnya roh-roh leluhur yang melindungi tanah Minahasa. Karena itulah, sebelum mendaki, beberapa orang masih melakukan upacara kecil untuk meminta izin kepada roh penjaga gunung. 4. Makam Waruga, kuburan batu yang misterius. Di Tomohon, terdapat makam Waruga, yaitu kuburan kuno berbentuk batu yang menjadi tempat peristirahatan terakhir leluhur Minahasa. Namun, yang membuat Waruga unik adalah posisi jenazah di dalamnya. Tidak seperti kuburan biasa. Di dalam Waruga, mayat tidak dibaringkan, tetapi duduk dalam posisi jongkok dengan tangan melipat di dada. Hal ini melambangkan posisi bayi dalam rahim ibu sebagai tanda bahwa kematian adalah awal dari kehidupan baru. Yang lebih mengejutkan, beberapa Waruga memiliki relief atau ukiran yang menggambarkan penyebab kematian orang yang dikubur di dalamnya.
Misalnya, jika seseorang meninggal karena gigitan ular, maka akan ada gambar ular di batu nisannya. 5. Tomohon pernah menjadi markas perlawanan terhadap Belanda. Saat penjajahan Belanda di Sulawesi Utara, Tomohon menjadi salah satu pusat perlawanan rakyat Minahasa. Pada abad ke-19, seorang pahlawan lokal bernama Worang memimpin perlawanan melawan tentara Belanda. Dengan strategi perang gerilya di hutan-hutan sekitar Tomohon, pasukannya berhasil menggempur Belanda dan mempertahankan tanah mereka selama bertahun-tahun. Hingga kini, di beberapa desa di Tomohon, masih ada keturunan para pejuang yang menjaga cerita kepahlawanan ini sebagai bagian dari sejarah keluarga mereka. 6. Kuil Pagoda Ekayana, bukti keberagaman Tomohon. Meskipun Tomohon terkenal sebagai kota dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, ada sebuah kuil Buddha Mega bernama Pagoda Ekayana yang berdiri di kota ini. Kuil ini adalah bukti bahwa Tomohon adalah kota yang menjunjung tinggi keberagaman. Uniknya, banyak warga Kristen dan Muslim yang datang ke kuil ini bukan untuk beribadah, tetapi untuk menikmati keindahannya dan merasakan ketenangan yang ada di sekitarnya. Ketujuh, Festival Bunga Tomohon, pare yang tak hanya tentang keindahan. Setiap tahun, Tomohon mengadakan festival bunga internasional yang menampilkan parade kendaraan berhias bunga berwarna-warni dari berbagai negara. Namun, yang jarang diketahui adalah makna spiritual di balik festival ini. Bagi masyarakat Tomohon, bunga bukan hanya lambang keindahan, tetapi juga simbol kehidupan, harapan, dan penghormatan kepada alam. Festival ini juga merupakan bentuk penghargaan kepada para leluhur yang telah menjaga tanah Tomohon agar tetap subur dan indah. Di balik kesejukan udaranya dan pesona alamnya yang luar biasa, Tomohon menyimpan banyak kisah yang belum banyak diketahui orang. Dari ritual adat yang masih hidup, pasar ekstrem yang kontroversial, hingga legenda mistis tentang gunung dan roh leluhur, semua itu menjadikan Tomohon sebagai kota dengan keunikan yang tak ada duanya. Tomohon bukan hanya sekadar tempat wisata, tetapi juga sebuah kota yang penuh dengan misteri, tradisi, dan cerita yang terus hidup dalam ingatan warganya. Jika suatu hari kamu berkunjung ke sana, jangan hanya melihat keindahan permukaannya. Cobalah untuk mendengar bisikan sejarah dan kisah-kisah yang tersembunyi di dalamnya. Suku Minahasa di Tomohon, pewaris tanah leluhur dan penjaga api peradaban. Di antara bukit-bukit hijau yang diselimuti kabut, di bawah bayang-bayang megah Gunung Lokon dan Gunung Mahawu, hiduplah sebuah suku yang sejak zaman dahulu telah menjadi penjaga tanah Minahasa. Mereka bukan sekadar manusia biasa, mereka adalah keturunan para leluhur yang menaklukkan hutan, menundukkan lautan, dan bertahan dari badai sejarah. Mereka adalah suku Minahasa, suku yang tak pernah tunduk pada takdir, tetapi justru menulisnya dengan tangan mereka sendiri. Leluhur yang berasal dari tanah yang jauh. Jauh sebelum kota Tomohon berdiri, sebelum gereja-gereja tua dibangun, sebelum pasar ramai oleh pedagang dan wisatawan, tanah ini adalah milik leluhur Minahasa. Konon, nenek moyang mereka berasal dari sebuah tempat yang disebut Watu Pinawe Tengan, sebuah batu sakral tempat mereka bermusyawarah dan membagi wilayah ke dalam beberapa subsuku. Di sinilah Minahasa lahir, bukan dari darah kebangsawanan, tetapi dari semangat persatuan. Mereka tidak memiliki raja, tidak ada satu orang pun yang bisa menguasai mereka sendirian. Yang mereka miliki adalah komitmen untuk berdiri bersama menjaga kehormatan suku mereka dengan jiwa dan raga. Pembagian subsuku para penjaga tanah Minahasa. Di tanah Tomohon, berbagai subsuku Minahasa hidup berdampingan, masing-masing dengan kisah heroiknya sendiri. 1. Taun Temboan. Mereka yang dikenal sebagai petani ulung, yang pertama kali menaklukkan tanah vulkanik subur Tomohon dan menjadikannya lumbung pangan. 2. Tulur, penguasa danau dan sungai.
yang percaya bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dihormati. 3. Tonsea, para pemikir dan pembicara ulung yang keahlian berdiplomasinya menjadikan mereka negosiator terbaik dalam peperangan dan perdagangan. 4. Tonsawang, suku yang kuat dan keras seperti batu gunung, dikenal dengan keberanian mereka dalam pertempuran. 5. Pasamuan, para penyebar pengetahuan yang membawa kebijaksanaan leluhur ke seluruh pelosok Minahasa. Setiap subsuku memiliki perannya sendiri, tetapi ketika bahaya datang, mereka akan bersatu sebagai satu bangsa, Minahasa, yang berarti menjadi satu. Perlawanan yang tak pernah padam. Sejarah Minahasa adalah sejarah keberanian. Mereka adalah suku yang tidak mengenal kata menyerah. Ketika bangsa asing datang dengan kapal-kapal mereka membawa senjata dan agama, Minahasa tidak pernah tertunduk begitu saja. Saat penjajah Spanyol mencoba menaklukkan tanah mereka, Minahasa mengusir mereka kembali ke laut. Ketika Belanda datang dengan pasukan yang lebih besar, Minahasa tidak langsung berperang dengan pedang, tetapi dengan kecerdasan. Mereka belajar bahasa Belanda, mempelajari taktik mereka, dan akhirnya justru menggunakan pengetahuan itu untuk melawan. Tetapi mungkin yang paling terkenal adalah bagaimana Minahasa menjadi satu-satunya suku di Indonesia yang tidak pernah benar-benar ditaklukkan oleh Belanda. Saat suku-suku lain dipaksa tunduk pada pemerintahan kolonial, Minahasa menawarkan persekutuan dengan syarat yang mereka tentukan sendiri. Mereka memilih untuk bersekolah di sekolah-sekolah Belanda, tetapi tetap mempertahankan identitas mereka sebagai orang Minahasa. Waruga, kuburan batu yang menyimpan rahasia leluhur. Di tanah Tomohon, ada peninggalan leluhur yang masih berdiri tegak hingga hari ini, Waruga. Bukan kuburan biasa, tetapi peti batu yang menyimpan tubuh orang Minahasa dalam posisi duduk, seperti bayi dalam kandungan. Orang Minahasa percaya bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah kelahiran kembali ke dunia roh. Karena itulah, mereka tidak membaringkan jenazah, tetapi menempatkannya dalam posisi siap untuk memasuki kehidupan baru. Di beberapa waruga ada ukiran yang menunjukkan bagaimana seseorang meninggal. Ada yang dihiasi gambar tombak, tanda bahwa orang itu gugur dalam pertempuran. Ada yang memiliki gambar ular, pertanda bahwa kematiannya disebabkan oleh gigitan berbisa. Batu-batu ini bukan sekadar monumen, tetapi bukti bahwa setiap orang Minahasa memiliki kisah yang harus diceritakan, bahkan setelah kematian mereka. Tradisi dan budaya yang masih hidup. Hari ini, di kota Tomohon, jejak Minahasa masih terasa di setiap sudut. Musik kolintang masih bergema dalam perayaan-perayaan adat. Tari Kabasaran, tarian perang yang dahulu dilakukan sebelum bertempur, kini masih dipentaskan dalam festival budaya. Pesta adat Tulude yang dahulu adalah upacara syukur atas panen, kini menjadi perayaan tahunan yang menyatukan masyarakat. Makanan khas seperti tinutuan, bubur Manado, dan RW, daging anjing, masih menjadi bagian dari identitas kuliner yang kontroversial, tetapi tetap dipertahankan oleh sebagian orang Minahasa. Meskipun zaman telah berubah, roh leluhur masih bersemayam dalam darah setiap orang Minahasa. Tomohon, kota yang diciptakan oleh gunung dan ditempa oleh sejarah. Tomohon bukan hanya sekadar kota pegunungan dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Ia adalah tanah leluhur yang dijaga oleh generasi demi generasi, tempat di mana darah para pejuang masih mengalir dalam nadi warganya. Di balik senyum ramah orang-orangnya, tersimpan keberanian yang diwarisi dari leluhur mereka. Di balik keindahan alamnya, ada sejarah panjang tentang bagaimana tanah ini dipertahankan dengan darah dan air mata. Suku Minahasa di Tomohon bukan hanya sekadar penghuni kota, mereka adalah penjaga warisan, pewaris peradaban, dan bukti bahwa takdir tidak pernah diberikan, melainkan harus diperjuangkan.
Selama Gunung Lokon masih berdiri, selama Waruga masih menyimpan rahasia leluhur, selama Kolintang masih berdentang di angin yang sejuk, Minahasa tidak akan pernah hilang. Mereka akan tetap hidup di tanah mereka, di hati mereka, dan di kisah-kisah yang akan terus diceritakan hingga akhir zaman. Tempat wisata di Tomohon, surga di negeri di atas awan. Tomohon, kota kecil di Sulawesi Utara yang dijuluki negeri di atas awan, adalah permata tersembunyi yang menawarkan keindahan alam, budaya, serta petualangan yang tak terlupakan. Dikelilingi oleh gunung-gunung berapi yang megah, danau yang memesona, serta kebun bunga yang berwarna-warni. Tomohon menjadi destinasi impian bagi para pencinta alam dan wisatawan yang mencari kedamaian. Di balik kabut pagi yang menyelimuti perbukitan, terdapat kisah-kisah mistis, legenda leluhur, serta pesona yang hanya bisa ditemukan di tempat ini. Berikut adalah beberapa tempat wisata di Tomohon yang siap memikat hati siapa saja yang datang. 1. Gunung Lokon, raksasa yang selalu terjaga. Gunung Lokon adalah ikon Tomohon yang berdiri gagah, seolah mengawasi seluruh kota dari kejauhan. Dengan ketinggian 1.580 meter di atas permukaan laut, gunung ini adalah gunung berapi paling aktif di Sulawesi Utara. Daya tarik, pendakian ke kawah hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari kaki gunung untuk mencapai kawah yang masih mengeluarkan uap belerang. Pemandangan yang menakjubkan, dari puncak, kamu bisa melihat hamparan hijau Tomohon, danau Tondano di kejauhan, serta garis pantai yang membentang luas. Mitos dan legenda, masyarakat setempat percaya bahwa Gunung Lokon adalah tempat bersemayamnya roh leluhur yang menjaga tanah Minahasa, sensasi yang tak terlupakan. Berdiri di tepi kawah, merasakan angin yang membawa aroma belerang, dan menyaksikan matahari terbit di balik awan tebal, memberikan pengalaman yang tak hanya indah, tetapi juga magis. 2. Danau Lino, danau yang bisa mengubah warna. Jangan percaya dengan matamu sendiri jika warna Danau Lino berubah saat kamu melihatnya. Danau ini dikenal karena fenomena warna airnya yang bisa berubah menjadi hijau, biru, hingga coklat keemasan, tergantung pada kadar belerang dan pantulan cahaya matahari. Daya tarik, fenomena alam unik, air danau yang berubah warna karena kandungan belerangnya. Surga burung liar, Danau Lino menjadi habitat bagi banyak burung langka yang berterbangan bebas. Kedai kopi di tepi danau, menikmati secangkir kopi Manado yang hangat sambil menyaksikan danau yang berkilauan adalah pengalaman yang sempurna, legenda yang tersimpan. Konon danau ini dahulu adalah desa yang ditenggelamkan oleh para dewa sebagai hukuman bagi penduduknya yang tamak. Hingga kini, beberapa orang percaya bahwa suara gemuruh yang kadang terdengar dari danau adalah bisikan roh-roh dari masa lalu. 3. Puncak Kait Santi, negeri di atas awan yang sebenarnya. Jika ingin merasakan sensasi berada di atas awan, maka Puncak Kait Santi adalah tempat yang tepat. Daya tarik, lautan awan di pagi hari. Dari puncak ini, kamu bisa melihat hamparan awan putih yang menyelimuti kota Tomohon. Hutan hijau yang asri, cocok untuk trekking santai sambil menikmati udara segar. Spot foto yang Instagramable, terdapat rumah pohon dan jembatan kayu yang menghadap langsung ke pegunungan. Waktu terbaik untuk datang. Datanglah sebelum matahari terbit, karena pada saat itu awan akan terlihat paling tebal dan dramatis. Saat sinar mentari mulai muncul, awan perlahan-lahan menghilang, memperlihatkan pemandangan kota Tomohon yang luar biasa. 4. Kebun bunga Tomohon, lembah warna-warni di kaki gunung. Tomohon sering dijuluki kota seribu bunga, dan julukan ini bukan tanpa alasan. Sepanjang perjalanan di kota ini, kamu akan menemukan kebun-kebun bunga yang memesona. Daya tarik,
Festival Bunga Tomohon. Setiap tahun, Tomohon mengadakan parade bunga terbesar di Sulawesi Utara yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Beragam jenis bunga eksotis, dari anggrek langka hingga bunga krisan dan mawar yang mekar sepanjang tahun, spot foto romantis. Beberapa kebun bunga juga menyediakan gazebo dan ayunan yang cocok untuk sesi foto pre-wedding atau sekadar bersantai. Lokasi terbaik untuk menikmati bunga: Kebun Bunga Wawo, Kebun Bunga Rurukan, Kebun Bunga Pinaras 5, Pagoda Ekayana, oase ketenangan di tengah Tomohon. Di kota yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, berdiri megah Pagoda Ekayana, sebuah kuil Buddha yang membawa nuansa spiritual yang berbeda. Daya tarik, arsitektur Tionghoa yang megah, pagoda dengan warna merah dan emas yang mencolok. Tempat meditasi, banyak wisatawan datang ke sini untuk mencari ketenangan dan berdoa. Lingkungan yang damai, terletak di antara pepohonan rindang, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menenangkan pikiran. Fakta unik! Exclamation mark. Meskipun ini adalah kuil Buddha, banyak warga Kristen dan Muslim juga datang untuk menikmati keindahannya dan merasakan atmosfer damai yang ditawarkan tempat ini. 6. Air terjun Tumimperas, keajaiban tersembunyi di hutan Tomohon. Bagi pecinta alam, air terjun Tumimperas adalah tempat yang wajib dikunjungi. Terletak di Desa Pinaras, air terjun ini dikelilingi oleh hutan tropis yang masih alami. Daya tarik, air jernih dan segar, cocok untuk berenang atau sekadar bermain air. Suasana yang tenang, belum terlalu banyak wisatawan yang datang ke sini, sehingga tempat ini masih terasa alami. Trekking ringan. Untuk mencapai air terjun, kamu harus melewati jalan setapak yang menurun sekitar 800 anak tangga. Mitos setempat, konon air dari Tumimperas memiliki energi spiritual yang bisa memberikan keberuntungan bagi mereka yang mandi di bawahnya. Tomohon bukan sekadar kota wisata biasa. Ia adalah tempat di mana alam, budaya, dan sejarah berpadu menjadi satu. Dari gunung berapi yang megah hingga danau yang penuh misteri, dari kebun bunga yang menawan hingga air terjun yang tersembunyi, Tomohon adalah destinasi yang menawarkan lebih dari sekadar pemandangan indah. Ia menawarkan pengalaman yang akan tinggal di hati selamanya. Jadi, jika suatu hari kamu ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk kota dan mencari ketenangan di tempat yang masih alami, Tomohon siap menyambutmu dengan segala keajaibannya. Kisah mistis di Tomohon, kota sejuk yang menyimpan misteri. Di balik keindahan alam dan kesejukan udara pegunungan, Tomohon menyimpan banyak kisah mistis yang masih dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini. Dari gunung yang dihuni roh leluhur, danau yang menyimpan misteri, hingga waruga yang menjadi saksi bisu dari zaman kuno, aura mistis di Tomohon tak pernah benar-benar menghilang. Malam di Tomohon terasa berbeda. Kabut tebal sering turun tiba-tiba, membungkus kota dalam bayang-bayang putih. Angin berhembus dingin, membawa suara-suara samar yang sulit dijelaskan. Banyak yang percaya, di saat-saat tertentu, dunia manusia dan dunia gaib menjadi semakin dekat di kota ini. Berikut beberapa kisah mistis yang terkenal di Tomohon. 1. Waruga, kuburan batu yang masih bernapas. Di Tomohon ada kompleks makam kuno bernama Waruga, peninggalan leluhur Minahasa. Berbeda dari kuburan biasa, di dalam Waruga, jenazah tidak dibaringkan melainkan duduk dalam posisi jongkok, tangan melipat di dada, melambangkan posisi bayi dalam kandungan, karena kematian dianggap sebagai awal kehidupan baru. Namun, bukan itu yang membuat Waruga begitu menyeramkan. Banyak orang yang mengaku mendengar suara bisikan dari dalam makam saat melewati Waruga pada malam hari. Beberapa bahkan melihat cahaya aneh yang muncul dari celah-celah batu. Konon, roh-roh yang dikuburkan di sana belum benar-benar pergi.
Ada satu kisah yang terkenal tentang seorang pria yang berani mencoba membuka salah satu waruga untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ia membawa linggis, mengabaikan larangan masyarakat setempat. Malam itu, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Tetapi saat ia keluar untuk melihat, tidak ada siapapun. Hari berikutnya, tubuhnya ditemukan membiru dan kaku, dengan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mengganggu waruga. 2. Danau Linou, danau berwarna yang mengambil korban. Danau Linou adalah danau unik yang bisa berubah warna, dari hijau menjadi biru atau kecoklatan. Keindahannya menarik banyak wisatawan, tetapi tak semua tahu kisah gelap yang tersembunyi di bawah permukaannya. Konon, di masa lalu, ada seorang wanita cantik yang jatuh cinta dengan seorang pria dari desa seberang. Namun, cintanya terhalang karena perbedaan suku. Dalam keputusasaan, wanita itu memilih menceburkan diri ke dalam Danau Linou. Tubuhnya tak pernah ditemukan, dan masyarakat percaya ia masih bersemayam di dalam danau. Beberapa orang yang datang ke danau melaporkan kejadian aneh. Ada yang merasa tiba-tiba ada tangan yang menarik kaki mereka saat bermain di tepi air. Beberapa lagi mendengar suara tangisan samar di tengah danau, terutama saat matahari mulai terbenam. Hingga kini, banyak orang percaya bahwa Danau Linou adalah rumah bagi arwah-arwah yang belum tenang dan mereka terus mencari korban untuk menemani mereka di dasar danau. 3. Gunung Lokon, pintu ke dunia gaib. Gunung Lokon dengan kawahnya yang selalu berasap bukan hanya gunung berapi aktif, ia juga dipercaya sebagai tempat tinggal roh leluhur Minahasa. Pendaki yang mencoba mencapai kawah sering melaporkan pengalaman aneh. Mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, tetapi saat menoleh, tak ada siapapun. Melihat bayangan hitam di antara kabut yang menghilang dalam sekejap. Merasakan beban berat di punggung, seolah seseorang ikut menumpang dalam perjalanan mereka. Ada cerita tentang seorang pendaki yang nekat, mendaki sendirian tanpa izin. Ia bersikap kurang sopan di sepanjang perjalanan, tertawa keras dan meremehkan cerita mistis yang diceritakan penduduk lokal. Malam itu ia menghilang. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan di lereng gunung dengan wajah penuh ketakutan dan mata melotot kosong. Tidak ada luka di tubuhnya, tetapi ekspresi wajahnya seolah menunjukkan bahwa ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Masyarakat percaya bahwa roh-roh leluhur marah karena sikapnya yang tidak hormat dan gunung ini telah menelannya sebagai hukuman. 4. Hutan Lahendong, suara tangisan di tengah kabut. Di sekitar daerah Lahendong terdapat hutan yang lebat dan sering diselimuti kabut tebal. Hutan ini terkenal karena suara tangisan misterius yang sering terdengar pada malam hari. Legenda mengatakan bahwa di hutan ini pernah terjadi sebuah tragedi besar. Seorang gadis yang dipaksa menikah dengan pria yang tidak dicintainya memilih melarikan diri ke dalam hutan. Ia tersesat dan akhirnya meninggal dalam kesendirian. Hingga kini, banyak warga yang melewati hutan tersebut saat malam mengaku mendengar suara perempuan menangis. Ada yang mengatakan bahwa sosok wanita berbaju putih sering terlihat di antara pepohonan, tetapi saat didekati, ia menghilang dalam kabut. Penduduk setempat meyakini bahwa gadis itu masih mencari jalan pulang. Pasar Beriman Tomohon, pasar yang dijaga makhluk halus. Pasar Beriman Tomohon dikenal sebagai pasar yang ekstrim karena menjual berbagai jenis daging hewan liar, seperti ular, kelelawar, hingga anjing. Tetapi yang tak banyak orang tahu, pasar ini juga memiliki aura mistis yang kuat. Para pedagang yang sudah lama berjualan di sana sering bercerita bahwa ada makhluk tak kasat mata yang menjaga pasar ini.
Kadang, mereka melihat sosok bayangan bergerak cepat di antara lorong-lorong pasar saat sudah tutup. Yang paling terkenal adalah kisah seorang pengunjung yang datang ke pasar ini pada malam hari. Saat berjalan di dekat lapak kosong, ia melihat seorang pria tua duduk diam dengan mata merah menyala. Ketika ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau anyir yang menusuk. Sejak saat itu, orang-orang percaya bahwa pasar ini bukan hanya tempat transaksi manusia, tetapi juga tempat bagi makhluk dari dunia lain yang sesekali menampakkan diri. Tomohon memang indah, tetapi di balik keindahannya terdapat kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sini, dunia manusia dan dunia gaib terasa sangat dekat. Bagi yang percaya, Tomohon adalah kota di mana roh leluhur masih menjaga tanahnya. Bagi yang skeptis, mungkin semua ini hanya cerita rakyat. Namun satu hal yang pasti, jika kamu berkunjung ke Tomohon, jangan pernah meremehkan apa yang tidak bisa kamu lihat. Karena siapa tahu, sesuatu sedang mengamatimu dari balik kabut tebal yang turun perlahan di malam hari. Kesimpulan, Tomohon kota sejuk di atas awan dengan sejuta keunikan. Tomohon bukan sekadar kota kecil di pegunungan Sulawesi Utara. Ia adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, budaya yang kaya, serta misteri yang masih hidup dalam setiap sudutnya. Dari gunung berapi yang megah hingga danau yang bisa berubah warna, dari kebun bunga yang menawan hingga pasar yang penuh kontroversi, Tomohon memiliki segalanya untuk memikat hati siapa saja yang datang. Namun, di balik pesonanya, Tomohon juga menyimpan kisah-kisah yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Waruga yang menyimpan roh leluhur, suara-suara misterius di hutan, hingga danau yang konon masih mencari korban, semua menjadi bagian dari identitas kota ini. Tomohon adalah kota yang hidup di antara dua dunia, dunia nyata yang penuh keindahan dan dunia tak kasat mata yang masih menyimpan banyak rahasia. Bagi yang datang untuk berwisata, Tomohon menawarkan panorama yang memukau. Bagi yang mencari ketenangan, Tomohon memberikan udara sejuk dan ketenangan jiwa. Bagi yang penasaran dengan mistis dan legenda, Tomohon menyuguhkan kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk merinding. Satu hal yang pasti, siapapun yang menginjakkan kaki di Tomohon akan selalu membawa pulang cerita. Mungkin cerita tentang keindahan alamnya, mungkin cerita tentang keramahan penduduknya, atau mungkin cerita tentang sesuatu yang tak terlihat, yang hanya bisa dirasakan di dalam hati. Tomohon bukan sekadar kota, ia adalah pengalaman. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.